Bapak, sekarang kami akan kembali lagi melakukan KBM agama kami ya Tuhan. Berkati Bapak, Bu Yuni yang memberi tugas kami supaya kami bisa segera melakukan tugas yang diberi sama Bu Yuni dengan baik dan benar. Dan juga boleh Bapak supaya KBM kami bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan juga berkati juga Bu Yuni, Pamanahan maupun Pak Jo, berkati mereka terus dalam keluarga mereka, dalam apapun rencana mereka ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, murid-murid SMP 1 Cilengsi ini ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi teladan bagi sesama kami ya Tuhan. Dan juga ya Pak, supaya COVID-19 ini bisa segera selesai ya Tuhan, supaya kami bisa kembali lagi melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Hanya dalam namamu aku berdoa dan mengucap syukur. Shalom, selamat siang. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya di kelas 9. Terima kasih buat Andrea yang sudah mendoakan KBM pada hari ini. Dan mari kita membuka buku paket kita yang bab pertama. Bagi yang memiliki buku, dibaca, disediakan, juga Alkitab disediakan. Mari kita memulai. Coba buka di dalam bab pertama. Di dalam bab pertama ini kita melihat judul besarnya adalah turunnya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bergerak mengarah ke depan, ke zaman Perjanjian Baru, dan puncaknya pada kesempurnaan gereja di akhir zaman. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir dan bekerja selaras dengan rencana Allah Bapa di dunia ini dan memanifestasikan diri dalam kehendaknya sesuai konteks manusia. Ada beberapa hal yang kita pelajari tentang turunnya Roh Kudus. Ya, buka di dalam buku paketnya dan perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Alkitab kita. Buka di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel menubuatkan suatu hari ketika Allah mencurahkan rohnya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Pencurahan ini akan menghasilkan aliran roh nubuatan karismatik di antara umat Allah. Nubuat ini merupakan janji yang berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Peran Roh Kudus baru jelas dalam Perjanjian Baru. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, yang disebut penolong di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi atau membela seseorang di hadapan mahkamah, yakni seorang asisten hukum atau seorang perantara untuk menolong. Namun, arti secara rohani adalah sebagai karisma, pneumatis bagi orang Kristen. Dalam hal ini, orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi sendirian. Karena apa? Karena Roh Kudus akan selalu mendampinginya di setiap saat. Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran
ia akan bersaksi tentang kebenaran itu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Katakan di situ, karena ia adalah Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Roh Kudus akan datang dan dicurahkan atas para murid. Tugas penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ialah, dicatat ya, bagi yang tidak memiliki buku dicatat. Yang pertama adalah meyakinkan dunia akan dosa. Yang kedua, memanggil dunia untuk bertobat. Dan yang ketiga, menyatakan standar kebenaran kepada orang yang mau percaya. Menyatakan penghakiman tentang Kristus. Roh Kudus menolong orang percaya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Nah, anak-anak, yang perlu lagi kita lihat dan yang perlu kita pelajari di bab pertama ini adalah yang kedua, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah hari yang penting. Pentakosta secara harafiah berarti 50. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ada kisahnya di situ, bahwa pada saat Pentakosta orang-orang percaya sedang berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba angin bertiup keras memenuhi tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Buka di dalam Alkitabnya ya, dibaca. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya memberi dampak yang sangat besar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa Allah memampukan orang melakukan sesuatu. Para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat itu berani bersaksi, menyampaikan berita keselamatan, meskipun banyak orang yang tidak menyukai kehadiran mereka. Tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Mari lihat baik-baik firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Buka bukunya, buka Alkitabnya, dibaca ya. Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan. Masih ingat dengan Petrus? Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 mencatat bahwa bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Lanjutkan, baca di dalam Alkitabnya. Masih ingatkah Petrus yang pernah menyangkal Yesus? Yang dulu dia terburu-buru lalu menyangkal Yesus, menjadi penakut. Tetapi karena karya Roh Kudus, ia berubah. Roh Kudus telah mengubahnya. Dia menjadi berani menyaksikan Tuhan Yesus. Ya, coba perhatikan. Lalu, jikalau kamu mendengar firman hari ini, berdoalah supaya Roh Kudus mengubahmu menjadi pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan. Mau berubah dari sifat yang lama menjadi yang baru, dibaharui oleh Kristus. Yang kedua, Roh Kudus menerangi hati setiap orang melihat kebenaran. Orang yang melihat kebenaran di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37, di situ dikatakan, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Coba, orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia pasti tahu apa yang harus dia mau buat di hadapan Tuhan. Yaitu, dia akan memiliki tanda. Apakah yang harus aku perbuat untuk Tuhan? Ya, bukan apa yang harus kudapatkan, tetapi apa yang kubuat. Pernahkah kamu bertanya di dalam dirimu, setelah kamu percaya kepada Tuhan, apakah yang harus kamu buat? Nah, itu adalah ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memeteraikan orang percaya dengan bersedia dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Mereka semua menyerahkan diri untuk dibaptis. Mengapa dibaptis? Supaya sah menjadi milik Kristus. Dimeteraikan. Ya, imannya harus dinyatakan. Dimeteraikan di hadapan Tuhan.
Nomor 4, Roh Kudus menghimpun orang percaya dan memberi pengajaran dalam persekutuan dengan Allah. Anak-anak, perhatikan di situ, orang yang sudah menerima Roh Kudus mau belajar, mau hidup di dalam pengajaran, mau juga menerima pengajaran. Orang yang tidak mau menerima pengajaran tentang kebenaran, maka sudah pasti tidak memiliki Roh Kudus. Yang kelima, Roh Kudus menolong, menjaga, memelihara persekutuan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Di situ dikatakan, segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, dia pasti peduli kepada sesamanya yang membutuhkan. Ya, mereka berbagi, mereka saling menolong, mereka saling memberi satu dengan yang lain. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama, sehingga tidak ada yang kelihatan, ada yang miskin, tidak ada kesenjangan sosial. Apa yang aku miliki, maka kita harus berbagi. Apa yang aku miliki, aku harus bagi. Yang tidak kamu miliki gak usah bagi. Yang kamu punya aja. Menolong sesama, menolong teman yang membutuhkan, kamu harus membantu. Ya, itu adalah firman Tuhan. Tuhan ingin dari sekarang kamu menghadirkan Roh Kudus dalam hidupmu, supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Banyak pengajaran-pengajaran nanti yang lain. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam pengajaran Roh Kudus, didikan firman Tuhan yang hidup, dia tidak akan terombang-ambingkan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, kamu harus ingat bahwa kamu harus hidup di dalam pengajaran. Gereja perdana dan tantangannya. Ini adalah yang ketiga, poin yang ketiga. Roh Kudus menyertai gereja walaupun menghadapi berbagai tantangan. Gereja perdana menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, hajaran, sisaan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Yang kedua, ajaran yang mengajarkan karunia-karunia lidah, nubuatan, ajaran palsu, dan gnostik. Ya, ajaran palsu masuk di dalam gereja perdana pada saat itu. Yang selanjutnya, gereja juga mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat. Yang ketiga, gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintahan Romawi karena dianggap pembangkang, tidak setia kepada kaisar. Akhirnya banyak orang percaya yang mati dibunuh. Nah, anak sekalian, meskipun menghadapi tantangan yang berat, gereja pada saat itu malah semakin bertumbuh. Justru semakin berkembang. Ini menjadi bukti bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara kehidupan gerejanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu dan saya saat ini belum mengalami penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula. Oleh karena itu, kamu hadirkanlah Roh Kudus di dalam hatimu. Jangan sampai hanya gara-gara masalah sepele, kamu meninggalkan Tuhan. Saat ini, ingat Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dan buka hatimu dan tanyakan pada dirimu saat ini, apa yang harus aku buat untuk Tuhan? Pertanyaannya selanjutnya, buat kamu kerjakan dan kirim nanti di classroom adalah yang pertama, jelaskan kehadiran Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, berapa negarakah yang berkumpul di Yerusalem? Mengapa mereka berkumpul di Yerusalem? Selanjutnya, jelaskan apa pengaruh turunnya Roh Kudus pada kehidupan kita sekarang ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami supaya kami selalu bersandar kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu. Berikan hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan mempelajari firman-Mu hari demi hari. Tolong kami Tuhan untuk melewati pergumulan hidup kami masing-masing. Kami mohon supaya Engkau memberkati keluarga anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.